Oke, lanjut pada pendahuluan. Tadi sampai di administratif atau based-on yang dapat diartikan secara fungsional dan struktural. Arti fungsional based-on atau student adalah fungsi pemerintahan, sedangkan arti struktural based-on atau student berarti keseluruhan organ pemerintah. Lingkungan based-on adalah lingkungan di luar lingkungan wet-giving atau legislatif dan Rechtspraak yudikatif. Paul Dehaen, Drapstein, Fahrenholt telah menggambarkan hukum administrasi secara baik dan ringkas sebagai hukum untuk, dari, atau oleh dan terhadap administrasi pemerintah. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adapun definisi yang disandarkan pada preposisi khusus tentang apa itu hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, norma-norma untuk menyelenggarakan pemerintahan yang harus diperhatikan ketika pemerintah menjalankan atau mengurusnya. Yang kedua, instrumen dari atau oleh penyelenggara pemerintah yang dikendalikan atau dikontrol. Yang ketiga, ada perlindungan hukum yang memberi peluang bagi mereka yang terlibat kerugian untuk melakukan gugatan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, tujuan merupakan landasan bagi legalitas material atau substansi dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda dikenal sebagai speciated beginsel. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas Julverheld van Ukmerk. Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan determine the power. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan yang mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana. Tindak pemerintah dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Atas keterbukaan juga mewajibkan untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. Asas instrumental meliputi asas efisiensi dan asas efektivitas. Administrasi pemerintah berhubungan dengan masyarakat. Hukum administrasi itu merupakan tentang keterlibatan yang aktif dalam pemerintah dan dalam masyarakat. Johannes van de Haven dalam konteksnya yang di atas itu menguraikan bahwa hukum administrasi dengan melihat sebagai suatu bidang hukum yang memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Normativity, yaitu artinya hukum itu tentang kekuasaan memerintah. Lalu yang kedua ada the organisasi and instrumentarium, organisasi dan sarana atau kelengkapan. Yang ketiga, the Rechtspositiviteit van der Burger tegenover het bestuur, kedudukan hukum masyarakat di hadapan pemerintah. Konsep dan pendekatan hukum administrasi berdasarkan penelusuran literatur melalui studi perbandingan hukum administrasi, terdapat 3 konsep dasar hukum administrasi. Yang pertama yaitu konsep Amerika. Konsep Amerika itu merupakan hukum administrasi. Mereka mendefinisikan hukum administrasi itu adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan dan tata cara atau prosedur badan pemerintah, termasuk khususnya undang-undang yang mengatur peninjauan kembali atas tindakan administrasi. Yang kedua, konsep Inggris mendefinisikan hukum administrasi adalah hukum administrasi. sorry. Ulang please. Maafin aku sumpah muka dia kakak sumpah sorry. Boleh ulang nggak guys? Kalau nggak tak aja nggak? Aku sorry lah guys. Anak anjing.
Sumpah aku Ya, nggak nggak apa-apa. masuk. Udah. Oke, Ulang lanjut ya. aja, nggak apa-apa. Ya ulang dari awal aja deh. Tapi nggak usah. Terus juga ini buat Intan, bukan administrasi ya. Tapi di sini administrasi, makanya aku kaget juga loh. Ini bukan terasi loh. Administrasi loh. Ini siapa yang nulis, weh? Aku anjir. Administrasi kan, makanya aku pun terbacanya kok administrasi. Jadi lucu gitu, sorry. Ya udah lanjut lah. WD ya, aku bercarut loh, ulang lah. WD. Kan aja tak? Potong. Nggak usah, nggak apa-apa. Ibu kan nggak mungkin sampai sedetail itu. Kan mau diupload YouTube aja. Kalau apa kenang-kenangan. Lanjut aja. Oh ya. Administrasi. Oke. Sorry. Konsep dan pendekatan hukum administrasi berdasarkan penelusuran literatur melalui studi perbandingan hukum administrasi terdapat 3 konsep dasar hukum administrasi, yaitu yang pertama konsep Amerika. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan dan tata cara atau prosedur badan pemerintah, termasuk khususnya undang-undang yang mengatur peninjauan kembali atas tindakan administrasi. Yang kedua, konsep Inggris. Mendefinisikan hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan administrasi. Konsep ini tidak menggunakan bagian-bagian dari administrative law, melainkan dinyatakan secara umum bahwa hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan administrasi. Konsep yang ketiga yaitu konsep Prancis. Hukum administrasi di Prancis bertumpu pada pendapatan yang dikemukakan oleh G. Laubadere, yaitu administrative law as the branch of public internal law which yang mengartikan hukum administrasi sebagai cabang dari hukum internal publik yang menganut organisasi. Oke, slide selanjutnya. Sabar. Bantu dulu ini gimana ya, nggak bisa slide gitu. Tolong dong ambil alih. Yat, ambil alih Yat. Nggak bisa. Udah, silakan lanjut. Lanjutlah lagi. Oke, selanjutnya parameter yang dipergunakan terhadap diskresi adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya larangan semena-mena dan larangan penyalahgunaan wewenang atau determinant de pouvoir. Parameter pengujian legalitas keputusan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang berlaku baik. Berkaitan dengan keabsahan keputusan pemerintahan berlaku asas praesumptio lustau causa. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Selanjutnya itu pendekatan dalam kajian hukum administrasi negara. Penting untuk meletakkan dasar keilmuan agar dapat dicapai kebenaran bagi pokok kajian yang bersangkutan. Berdasarkan studi perbandingan pada kajian hukum administrasi, dapat dikemukakan 3 pendekatan hukum administrasi negara, yaitu A. Pendekatan terhadap kekuasaan atau pemerintahan.
Dalam pendekatan ini dapat diajukan sebagai contoh adalah fokus hukum administrasi yang dikemukakan oleh P. Craig, bahwa di Inggris pendekatan hukum administrasi adalah ultra vires yang terfokus pada kekuasaan pemerintahan. Lalu ada J. van der Hoeven, bahwa hukum administrasi Belanda sangat menekankan segi-segi keabsahan yang pada dasarnya berkaitan dengan pengawasan keabsahan, menunjukkan fokus hukum administrasi Belanda pada kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Belanda, pendekatan kekuasaan ini karena fokus hukum administrasi Indonesia bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Pendekatan terhadap hak asasi. Right-based approach merupakan pendekatan baru dalam hukum administrasi Inggris. Fokus utama pendekatan baru ini terletak pada dua hal, yaitu satu, perlindungan hak-hak asasi, principles of fundamental rights, dan yang kedua ada asas-asas pemerintahan yang baik, principles of good administration, antara lain legality, procedural property, participation, openness, reasonableness, relevancy, propriety of purpose, legal certainty, and proportionality. Pelindungan hak asasi, principle of fundamental rights terdiri atas absolute right, conditional right, legal right, natural right, dan human right. Asas-asas pemerintahan yang baik, principle of good administration antara lain legality, legalitas, procedural property, ketepatan prosedur, participation, partisipasi, openness, keterbukaan, reasonable, beralasan dan dapat diterima akal sehat. Relevansi, keterkaitan, property of purpose, ketepatan tujuan, legal certainty, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Di Indonesia, pendekatan ini juga dipergunakan dengan pedoman pada UU, HAM, dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Algemene Beginselen van Bestuur, Belanda. Pendekatan fungsionaris. Pendekatan ini tidak menggusur pendekatan sebelumnya, tetapi melengkapi pendekatan yang ada dengan titik pijak bahwa yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan adalah pejabat atau orang. Oleh karena itu, hukum administrasi harus memberi perhatian pada perilaku aparat. Dengan pendekatan ini, norma hukum administrasi tidak hanya meliputi norma pemerintahan saja, tetapi juga norma perilaku aparat. Norma perilaku diukur dengan konsep maladministrasi di Belanda menurut JBJM ten Berg. Norma perilaku aparat digali dari praktik ombudsman yang norma dasarnya ada dua, yaitu sikap melayani dan terpercaya. Terpercaya, open health atau terbuka, berhati nurani, fokus, berintegritas, berintegritas, berhemat, berhati nurani, jujur. Batasan perilaku aparat yang meliputi sikap melayani dan terpercaya sebagaimana dikemukakan oleh ten Berg.
Dapat digunakan sebagai Seriuslah, soalnya ini cuma sampai 15 sampai 20. penilaian bagi perilaku aparat yang benar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dibacakan oleh yang sudah dibagi tadi. Kesimpulan dan penutup, berdasarkan uraian dari paparan di muka, maka dapat ditengahkan pokok simpulan sebagai berikut. 1. Norma hukum administrasi meliputi 3 komponen, yaitu hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, hukum oleh dari pemerintahan, dan hukum terhadap pemerintahan. 2. Berdasarkan studi perbandingan hukum administrasi negara, terdapat 3 konsep dasar. Terdapat 3 konsep dasar hukum administrasi, yaitu konsep Amerika Serikat, konsep Inggris, dan konsep Prancis. Sedangkan di Indonesia berafiliasi pada konsep hukum Belanda. Maka konsep hukum administrasi ini juga mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Dan 3. Pendekatan hukum administrasi melalui studi perbandingan menghasilkan beberapa pendekatan yang terdiri atas pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan, pendekatan terhadap hak-hak asasi, dan pendekatan fungsionaris. Selanjutnya akan cukup sekian dan terima kasih, dan akan dikembalikan lagi kepada Dea. Baik, itu semua adalah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Udah, yang mau live boleh live lah, silakan.